Bab 171. Dia memukulku lagi. Sayang, orang ini sedang membual. Meskipun dia adalah seorang dokter sebelum di penjara, dia hanyalah seorang dokter kepala. Dia jauh di belakang para ahli medis terkenal itu. Apalagi dia telah dipenjara selama 5 atau 6 tahun dan tidak merawat siapapun selama 5 atau 6 tahun. Saya khawatir dia bahkan tidak tahu bagaimana memperlakukan orang. Para ahli terkenal itu tidak dapat menyembuhkan tubuh lelaki tua itu. Tetapi dia membual bahwa dia bisa. Anak ini memiliki karakter yang buruk. Dia pasti memiliki niat buruk ketika mengatakan ini. Motif yang tersembunyi. Xiao Meiqin berkata dengan marah di belakangnya. Kata-katanya membuat ayah Jiang Chuyin menjadi tenang dalam sekejap. Dan dia memandang Chen Pingan dengan curiga. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Senior Chen benar-benar ingin menyelamatkan kakek. Dia tidak punya niat buruk. Jiang Chuyin melihat ibu tirinya telah memfitnah Chen Pingan tentang masalah ini. Dan segera menjelaskan kepada ayahnya. Bagi Jiang Sunli, Xiao Meiqin adalah istrinya. Sedangkan Chen Pingan hanyalah orang luar. Dan dia juga seorang tahanan reformasi ketenagakerjaan yang memperkuat putrinya. Tentu saja, dia lebih mempercayai istrinya. Katakan padaku, apa tujuanmu datang ke keluarga Jiang kita? Jiang Sunli mengabaikan penjelasan Jiang Chuyin dan langsung mempertanyakan Chen Pingan. Menurutmu apa yang bisa aku lakukan terhadap keluarga Jiangmu? Dengan kata lain, apakah ada sesuatu di keluarga Jiang Anda yang layak untuk diperhatikan oleh saya? Chen Pingan. Chen Pingan bertanya dengan tenang. Ini. Kata-kata Chen Pingan segera menghentikan Jiang Sunli. Siapa yang bisa menebak apa yang ingin kamu lakukan sebagai tahanan reformasi melalui kerja paksa? Sama seperti ketika kamu dengan sengaja mendukung Hatsune dan beberapa teman sekelas perempuannya selama 2 atau 3 tahun hanya untuk mendapatkan kepercayaan mereka dan merugikan mereka. Mungkin kamu adalah sekarang mengapa kamu sangat menghargai keluarga Jiang kami sehingga kamu ingin mengulangi trik lamamu. Xiao Meiqin melihat suaminya terdiam mendengar jawaban Chen Pingan. Dia takut suaminya akan setuju untuk membiarkan Chen Pingan merawat lelaki tua itu. Jadi dia segera menyela dengan mendengus dingin. Entah itu untuk membalas 2 tamparan yang baru saja ditampar Chen Pingan atau untuk membiarkan lelaki tua itu mati dengan cepat. Dia tidak akan membiarkan Chen Pingan menyelamatkan lelaki tua itu dengan mudah. Kata-kata Xiao Meiqin membuat Chen Pingan sedikit mengernyit. Dan mata yang dia lihat ke arah Xiao Meiqin menjadi dingin dan penuh niat membunuh. Mata Chen Pingan sangat menakutkan Xiao Meiqin hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia tidak ada di rumah, dia akan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Kenapa? Kamu ingin memukulku karena sudah kubilang. Kamu bisa bertarung lagi jika kamu memiliki kemampuan. Ayo, pukul kedua sisi wajahku. Kalau kamu tidak memukulku, kamu bukan laki-laki. Xiao Meiqin melirik suaminya Jiang Sunli. Dan tiba-tiba menjadi berani lagi. Dia langsung menjulurkan wajahnya ke depan Chen Pingan dan meminta Chen Pingan untuk memukulnya suaminya. Kamu menyebalkan. Retakan. Retakan. Melihat wanita ini begitu kejam, dia bahkan berinisiatif memintanya untuk memukulnya. Jika dia tidak memukulnya, dia akan meremehkannya. Jadi Chen Pingan sangat bangga dan menamparnya 2 kali dengan keras. Tanda 5 jari yang baru saja dihilangkan di kedua sisi wajah Xiao Meiqin dengan cepat muncul kembali. Beraninya kamu. Berani memukulku lagi. Xiao Meiqin tertegun. Dia tidak pernah menyangka Chen Pingan akan berani menamparnya lagi di depan suaminya. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Chen Pingan dengan satu tangan dan berkata dengan ekspresi bingung. Kedua tamparan keras itu tidak hanya membuat Xiao Meiqin tercengang. Tetapi Jiang Chuyin dan putrinya juga tercengang di tempat. Tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat di depan mereka. Terlalu sombong, suamiku. Tahanan kam kerja paksa ini memukuliku di depanmu. Dan ini bukan pertama kalinya. Dia baru saja memukulku di depan pintu. Setelah Xiao Meiqin sadar, dia segera berlari bersembunyi di belakang suaminya. Meraih pakaian suaminya dan mengeluh sambil gemetar. Nak, kamu sombong sekali. Kamu berani memukul seseorang di keluarga Jiangku. Jika aku tidak mematahkan kakimu hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Ayo, jatuhkan bajingan ini untukku.
Jiang Sunli kembali sadar ketika istrinya memanggilnya. Dia memarahi Chen Pingan dengan wajah cemberut. Setelah berbicara, dia segera memanggil pengurus rumah tangga untuk membawa seseorang untuk menangkap Chen Pingan. Saking marahnya, ia bahkan lupa bagaimana Chen Pingan membersihkan keluarga Liang di hotel di Hao di pagi hari. Tuan Jiang, apa yang Anda katakan salah? Anda seharusnya melihat dengan jelas dari pinggir lapangan sekarang. Jelas sekali istri Anda yang menjulurkan wajahnya dan meminta saya untuk memukulinya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Menghadapi ancaman Jiang Sunli, Chen Pingan tidak takut sama sekali dan menjelaskan secara rasional. Bab 172. Pengurus rumah tangga di luar dengan cepat menerobos masuk dengan orang-orang yang dipersenjatai dengan berbagai senjata untuk menjatuhkan Chen Pingan dengan paksa. Namun, ketika para pelayan keluarga Jiang melihat Chen Pingan, tidak peduli apa yang diperintahkan pengurus rumah tangga, mereka selalu berdiri di sana dan saling memandang. Mereka ditakuti setengah mati oleh Chen Pingan pagi ini. Ketika Jiang Chuyin melihat begitu banyak pelayan menerobos masuk dengan tongkat, sekop, dan senjata lainnya, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berbalik dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa saudara tirinya Jiang Zitong telah meletakkan dia mengambil miliknya ponselnya dan melihat pemandangan di hadapannya dengan tatapan bingung. Dia yang baru saja bermain-main sepertinya sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kenapa banyak sekali orang yang berdatangan ke kamar kakek dengan segala macam barangnya? Senjata, dengan tatapan tegang. Melihat Jiang Zitong, Jiang Chuyin tiba-tiba menyadari apa yang dia lakukan. Dia mengeluarkan jarum tajam jerawat dari tasnya. Berlari ke belakang Jiang Zitong. Mencekik leher Jiang Zitong dengan tangannya dari belakang. Dan menempelkan jarum tajam jerawat ke leher Jiang Zitong, unggul. Jiang Zitong hanya bereaksi setelah dikendalikan. Ketika dia merasakan jarum jerawat yang tajam di lehernya, tanpa sadar dia mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Tindakan Jiang Chuyin dengan cepat menarik perhatian orang lain. Jiang Chuyin, apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Chuyin, Jalang, segera lepaskan anakku, atau aku tidak akan pernah selesai denganmu. Kak Hatsune, kamu, Jiang Sunli dan Xiao Meikin terkejut saat melihat putra mereka diculik oleh Jiang Chuyin, dan tanpa sadar berteriak pada Jiang Chuyin. Dan Jiang Zitong biasanya menyebut Jiang Chuyin perempuan jalang, tapi sekarang nyawanya terancam. Dia tidak lagi berani memanggilnya perempuan jalang, dan hanya bisa memanggil Suster Chuyin karena ketakutan. Jarum jerawat yang biasa digunakan cewek untuk memencet jerawat itu tajam seperti jarum. Panjang dan keras. Begitu ditusukkan ke lehernya pasti mati seketika. Jangan gerakkan siapapun di antara kalian, atau aku akan membunuhnya. Jiang Chuyin mengancam semua orang di ruangan itu. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tidak peduli ayah dan ibu tirinya tidak peduli padanya dan ibunya tempat tidur adalah kerabatnya. Ayah saya sebenarnya menolak untuk mengizinkan kakeknya dirawat karena satu atau dua kata-kata mencurigakan dari ibu tirinya. Dia lebih suka melihat kakeknya mati seperti ini. Dia merasa sangat marah dan putus asa terhadap keluarga. Keluarga ini tidak ada harapan. Chen Pingan tercengang saat melihat tindakan Jiang Chuyin. Tetapi dia tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Karena metode Jiang Chuyin jauh lebih sederhana dan efektif daripada metodenya memberi Jiang Chuyin bantuan. Hatsune mengawal Jiang Chuyin untuk mencegah siapapun menyerang Jiang Chuyin secara tidak terduga. Suamiku, cepat selamatkan putra kami. Kami hanya punya satu putra. Jika terjadi sesuatu padaku, aku tidak ingin hidup lagi. Melihat ancaman itu tidak berpengaruh pada Jiang Chuyin, Xiao Meikin segera berbalik dan memohon pada suaminya. Jiang Sunli tidak punya waktu untuk bertemu dengannya secara rutin. Jadi dia terus mengawasi Jiang Chuyin. Takut Jiang Chuyin akan terlalu bersemangat dan menusuk Jiang Zitong dengan jarum. Hatsune, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan terlalu bersemangat. Jika kau punya permintaan, jangan ragu untuk memintanya. Selama aku tidak menyakiti saudaramu, aku akan berjanji padamu apapun yang kamu inginkan. Jiang Sunli mencoba yang terbaik untuk menghibur Jiang Chuyin yang bersemangat. Permintaanku sangat sederhana. Biarkan senior Chen merawat kakekku. Kamu tidak bisa lagi menghalangiku.
Kalau tidak aku akan membiarkan Jiang Zitong dimakamkan bersama kakekku. Setelah Jiang Chuyin selesai berbicara, dia menusuk jarum jerawat di tangannya beberapa saat, dan sedikit darah mengalir dari leher Jiang Zitong, yang membuat takut semua orang di keluarga Jiang. Ayah, selamatkan aku secepatnya. Jiang Zitong merasakan sakit di lehernya dan meminta bantuan ayahnya karena ketakutan. Oke, kami setuju untuk membiarkan anak ini merawat kakekmu, dan biarkan dia pergi secepatnya. Jiang Sunli dan Xiao Meiqin menyetujui permintaan Jiang Chuyin tanpa berpikir panjang. Mereka menyelamatkan putra mereka terlebih dahulu, dan kemudian menangani wanita jalang ini. Saat ini, Xiao Meiqin tidak peduli dengan hal lain. Tidak, aku harus menunggu senior Chen menyelamatkan kakek sebelum aku bisa melepaskannya. Sementara itu, kalian semua, keluarlah sekarang juga. Jiang Chuyin tidak mau tertipu dan mengajukan permintaan kedua setelah berbicara. Tangannya lebih keras dari sebelumnya. Bab 173 Keterampilan medis tak tertandingi. Oke. Ayo segera keluar. Itu saja. Butler, cepat bawa orang ini pergi. Melihat jarum jerawat menusuk tangan Jiang Chuyin lebih keras, Jiang Sunli dan Xiao Meiqin tidak berani lagi tawar-menawar dengan Jiang Chuyin. Karena putra yang paling mereka sayangi, Jiang Zitong, ada di tangan Jiang Chuyin. Dan mereka tidak punya syarat untuk tawar-menawar. Dia bisa dengan patuh menuruti permintaan Jiang Chuyin. Takut dia akan membuat marah Jiang Chuyin secara tidak sengaja, dan kemudian membunuh Jiang Zitong tanpa henti. Segera hanya ada 5 orang yang tersisa di ruangan itu. Chen Pingan, Jiang Chuyin, Jiang Tongtong, Tuan Jiang terbaring di tempat tidur, dan Jiang Zitong, yang diculik oleh Jiang Chuyin. Tutup pintunya. Ketika Jiang Sunli dan Xiao Meiqin berjalan ke pintu, Jiang Chuyin berteriak mengejar mereka lagi. Meskipun mereka tidak mau melakukannya, mereka hanya bisa melakukannya karena putra mereka ada di tangan Jiang Chuyin dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Senior, mereka semua keluar sekarang. Tidak ada yang akan mengganggumu. Kamu bisa menyelamatkan kakekku. Jiang Chuyin menoleh ke Chen Pingan dan berkata. Chen Pingan mengangguk dan meletakkan putrinya Jiang Tongtong di samping tempat tidur dan duduk. Tongtong, baiklah. Duduklah di sini sebentar. Ayah akan mentraktir kakekmu dulu. Setelah Chen Pingan berkata kepada putrinya, dia mengeluarkan jarum emas dan memberikan pil Pei Yuan kepada lelaki tua itu sebelum akupuntur. Walaupun tidak dapat menyembuhkan segala penyakit, namun merupakan obat kesehatan yang sangat mujarab, mempunyai khasiat yang luar biasa dalam memulihkan fungsi tubuh, dapat menguatkan pondasi orang tua dan memperkuat vitalitasnya, serta meningkatkan vitalitas organ-organ dalam tubuh yang sudah sangat kelelahan. Kemudian menggunakan jarum emas untuk mengobatinya. Energi sejati yang ditransfer ke dalam tubuh lelaki tua itu untuk membantu pengobatannya dapat meremajakan fungsi tubuh lelaki tua itu yang telah mencapai batasnya dan bertahan selama beberapa tahun. Di bawah pengaruh pil Pei Yuan dan jarum emas serta Qi kuat Chen Pingan, efek pengobatan Jiang terlihat jelas, dan wajahnya yang sekarat perlahan-lahan berubah warna dan menjadi kemerahan. Setelah sekitar 10 menit, lelaki tua yang awalnya terdiam itu dapat berbicara perlahan. Cu, Dotyin. Baik, cucuku. Setelah Jiang mendapatkan kembali kekuatannya, dia sesekali memanggil nama Jiang Chuyin. Jiang Chuyin masih mengendalikan Jiang Zitong. Setelah mendengar kata-kata kakeknya, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia membuang jarum jerawat di tangannya, berlari ke tempat tidur kakeknya dan berlutut. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Jiang Chuyin bertanya dengan gugup sambil memegang erat tangan kakeknya. Cucuku tersayang, kakek baik-baik saja. Jangan menangis. Kakek merasa jauh lebih baik. Keterampilan medis pemuda ini sangat bagus. Hanya dengan meminum pil dan beberapa jarum suntik membuat seluruh tubuhku terasa nyaman. Aku merasa segar kembali dan muda, banyak. Tuan Jiang mengangkat tangannya dengan susah payah, mencoba menghapus air mata di wajah Jiang Chuyin. Terlebih lagi, dia berbicara semakin mudah, ucapannya menjadi semakin lancar, dan dia pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jiang Chuyin segera mengulurkan tangan dan menyeka air matanya. Senior, bagaimana kabar kakekku sekarang?
Berapa lama dia akan kembali normal? Melihat wajah kakeknya tidak hanya lebih cerah dari sebelumnya, tetapi dia juga dapat berbicara. Jiang Chuyin berbalik dengan penuh semangat dan bertanya pada Chen Pingan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Chen Pingan tidak lagi berada di sisinya. Berbalik, dia menemukan bahwa Jiang Zitong telah kehilangan kendali atas dirinya dan segera berlari menuju pintu. Dia hendak melarikan diri dari kamar tetapi dihentikan oleh Chen Pingan. Setelah Chen Pingan menghentikan Jiang Zitong, dia mengendalikannya lagi dalam beberapa saat. Lalu dengan paksa memasukkan pil ke dalam mulut Jiang Zitong. Lalu menepuk punggungnya. Dan kemudian meletakkannya. Setelah beberapa klik di tubuhnya, pil itu masuk ke Jiang perut Zitong. Apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Jiang Zitong tersedak dan batuk beberapa kali. Setelah pulih, dia memandang Chen Pingan dengan ngeri dan bertanya. Pil patah hati 7 hari. Jawab Chen Pingan dengan tenang. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Jiang Zitong tidak bisa tenang sama sekali. Bab 174 dipukul 3 kali sehari. Pil yang mematahkan hati selama 7 hari. Racun. Jiang Zitong kaget dan langsung bertanya dengan gugup. Ya, itu racun. Jika Anda tidak mendapatkan penawar unik saya dalam 7 hari, perut dan usus Anda akan memborok sedikit demi sedikit. Dan kemudian Anda akan mati kesakitan. Nada suara Chen Pingan tetap tenang seperti biasanya. Dan dia mengulangi trik lamanya seperti pagi ini. Memberi Jiang Zitong pil Pei Yuan dan kemudian menipu dia bahwa itu adalah racun. Namun kata-katanya yang tenang membuat hati Jiang Zitong tenggelam sepenuhnya. Apa? Kamu memberiku racun? Jiang Zitong berteriak ngeri saat mendengar kata-kata Chen Pingan. Dia tahu dari arti harfiahnya bahwa obat ini tentu saja tidak sederhana. Tapi dia tidak menyangka obat itu begitu menakutkan dan sombong. Jiang Sunli dan Xiao Meiqin, yang sedang menunggu dengan cemas di luar, terkejut ketika mendengar teriakan ketakutan putra mereka. Mereka mengira sesuatu telah terjadi pada putra mereka dan segera mendorong pintu dari luar. Ayah, ibu, mereka memberiku racun, yang disebut pil patah hati 7 hari. Tanpa penawar uniknya, anakku akan menderita mah pada saluran cerna dan meninggal dalam 7 hari. Meskipun Jiang Zitong sudah berusia awal 20-an, saat dia melihat orang tuanya muncul, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan ibunya, Xiao Meiqin, dan menangis seperti bayi raksasa. Apakah dia memberimu racun yang begitu kejam? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tangisan Jiang Zitong membuat Xiao Meiqin dan Jiang Sunli mengubah ekspresi mereka. Xiao Meiqin segera mengulurkan tangan ke mulut putranya dan mulai mengoreknya, berharap putranya bisa memuntahkan racunnya. Jiang Sunli memandang Chen Pingan dengan ekspresi muram. Nak, apa yang kamu inginkan? Jiang Sunli memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya pada Chen Pingan dengan dingin. Kurasa tidak, butuh beberapa hari sampai orang tuamu kembali normal. Aku tidak ingin ada orang yang mengganggunya akhir-akhir ini. Saat orang tua itu pulih, dengan sendirinya aku akan memberikan obat penawar pada putramu. Jika sesuatu terjadi pada orang tua itu, penawarnya akan diberikan kepadanya. Tidak lagi. Chen Pingan melirik Xiao Meiqin dan berkata dengan tenang kepada Jiang Sunli. Jelas sekali bahwa apa yang dia katakan ditujukan untuk Xiao Meiqin. Biarkan dia berhenti memikirkan lelaki tua itu di masa depan. Jika lelaki tua itu memiliki kekurangan, putramu akan dikuburkan bersamanya. Aku harap kamu menepati janjimu dan tidak mempermainkan apapun. Jika ada yang salah dengan anakku, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku mempertaruhkan nyawaku. Sorot mata Zhang San barusan sangat jelas, memperingatkan istrinya Xiao Meiqin untuk tidak menghentikannya merawat lelaki tua itu lagi. Jiang Sunli memperingatkan Chen Pingan dan kemudian berbalik dan meminta istri dan putranya untuk pergi bersamanya. Sayang, bajingan ini belum mendetoksifikasi Zitong. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Suruh seseorang menjatuhkannya dan memaksanya menyerahkan penawarnya kepada Zitong untuk mendetoksifikasi dia. Ketika Xiao Meiqin melihat ekspresi kasar Jiang Sunli, dia langsung berteriak keras. Kemarahan Jiang Sunli telah mencapai titik kritis dan dia tidak bisa menahannya lagi. Sekarang Xiao Meiqin masih berteriak di depannya seperti ini, memicu kemarahan yang akan meledak kapan saja Meiqin keras di wajahnya.
Aku memintamu untuk pergi bersamaku. Apakah kamu tuli? Jiang Sunli meraung ke arah Xiao Meiqin. Kamu benar-benar memukulku. Kamu tidak tahu berterima kasih. Jika keluarga Xiaoku tidak menyelamatkan keluarga Jiangmu, keluarga Jiangmu pasti sudah lama bangkrut. Sekarang keluarga Jiang telah mengatasi krisis. Mereka akan menyeberangi sungai dan membakar jembatan dan menabrak aku. Kan? Oke. Tunggu saja aku. Xiao Meiqin tidak pernah menyangka suaminya akan melampiaskan amarahnya padanya. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli oleh suaminya. Ini adalah ketiga kalinya dia dipukuli hari ini. Dia memarahi Jiang Sunli karena tidak berterima kasih di depan semua orang. Dan kemudian menyeret putranya Jiang Zitong keluar. Bu, racun di tubuhku belum sembuh. Kita tidak bisa pergi. Jiang Zitong terus berjuang keras dan menolak untuk pergi. Ia sangat takut tidak bisa mendapatkan penawarnya dalam 7 hari dan meninggal karena mah pada saluran cerna. Kami tidak ingin dia sembuh. Kami langsung ke rumah sakit. Saya tidak percaya rumah sakit pun tidak bisa menyembuhkan racunnya. Setelah mendengar perkataan ibunya, Jiang Zitong bersedia pergi bersama ibunya. Bab 175 Kesedihan. Setelah Jiang Sunli menamparnya, dia merasa menyesal. Ketika dia melihat istri dan putranya pergi, dia segera mengusirnya, berharap dapat menangkap kembali istri dan putranya. Ruangan menjadi sunyi lagi. Hanya tersisa Chen Pingan, Jiang Chuyin dan beberapa orang lainnya. Senior, apakah kamu benar-benar memberi makan racun Jiang Zitong itu? Jiang Chuyin berjalan ke arah Chen Pingan sambil menggendong putrinya dan bertanya dengan cemas. Meskipun dia sangat membenci Xiao Meiqin sehingga terkadang dia bermimpi memakannya hidup-hidup, Jiang Zitong tidak bersalah. Dan dia tidak bisa meracuni Jiang Zitong dengan karakternya. Puff, kamu percaya padaku saat aku berbohong kepada mereka. Chen Pingan menjelaskan sambil tersenyum. Lalu apa yang terjadi dengan pil tadi? Jiang Chuyin masih sedikit bingung. Itu hanya pil kesehatan. Itu hanya jenis yang baru saja diminum kakekmu. Bukan hanya tidak menimbulkan efek apa-apa, tapi juga baik untuk tubuh. Aku hanya ingin menakut-nakuti mereka agar mereka tidak berani mempermalukanmu akhir-akhir ini. Karena kakekmu memerlukan perawatan selama beberapa hari untuk pulih. Kamu harus merawatnya di sini. Chen Pingan dengan sabar menjelaskan bahwa karena lelaki tua itu tidak akan pulih selama beberapa hari, Jiang Chuyin harus merawatnya di sini selama beberapa hari. Dia tidak ingin putrinya tinggal di rumah Jiang hari ini. Karena dia takut bahwa Tongtong akan memikirkan pelecehan sebelumnya yang dilakukan oleh Xiao Meiqin. Dan dia ingin merawat mata Tongtong tadi malam dan tidak punya waktu untuk tinggal bersama Jiang Chuyin di sini setiap hari. Jadi dia membuat trik ini. Jiang Chuyin merasa lega setelah mendengar penjelasan Chen Pingan. Tapi dia memikirkan pertanyaan lain. Karena itu bukan racun. Mereka bisa pergi ke rumah sakit dan mengetahui hasilnya hanya dengan memeriksanya dengan santai. Bukankah penipuanmu akan terungkap oleh mereka? Apa gunanya? Jiang Chuyin menjadi khawatir lagi. Jangan khawatir. Saat saya memberi makan pil kesehatan Jiang Zitong, saya menggerakkan beberapa tangan dan kaki di tubuhnya. Rumah sakit tidak bisa mengetahui hasilnya. Jadi santai saja. Ngomong-ngomong, Tongtong belum makan malam. Aku akan mengajaknya makan malam dulu. Ini pil kesehatan untuk kakek. 1 pil sehari. Jarum emas di tubuhnya baru bisa dicabut setelah 3 hari. Don jangan menariknya keluar lebih awal. Ketika Chen Pingan melihat apa yang terjadi di sini, dia mengira putrinya belum makan malam. Jadi dia segera menyerahkan beberapa pil kesehatan Pei Yuan ke tangan Jiang Chuyin karena takut putrinya akan lapar. Lalu menjelaskan. Kalau begitu cepat ajak Tongtong makan malam. Dan aku akan tinggal dan menjaga kakek. Ketika Jiang Chuyin mendengar bahwa putrinya belum makan malam dan hari mulai gelap, dia segera membawa putrinya ke Chen Pingan. Oke, kami akan mengemas sesuatu yang enak untukmu setelah kami kenyang. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia memeluk putrinya dan berbalik untuk pergi. Dia terburu-buru mengajak putrinya makan malam lalu kembali dan menekan kembali kornea matanya. Jika tidak, kornea tersebut tidak akan digunakan dalam waktu lama. Tidak perlu mengemas makanan untukku. Paman Liang baik padaku. Aku hanya memintanya untuk membawakanku makanan.
Setelah kamu makan malam, bawa Tongtong kembali beristirahat. Jiang Chuyin berteriak dari belakang. Setelah Chen Pingan dan putrinya menghilang dari pandangannya, dia berbalik dan meminta Paman Liang menyiapkan air panas untuknya. Chen Pingan membawa putrinya Jiang Tongtong pergi dari rumah Jiang dan langsung menghentikan mobilnya. Tongtong, ayo kita keluar makan malam ini. Kamu ingin makan apa? Chen Pingan bertanya pada putrinya setelah masuk ke dalam mobil. Tongtong ingin makan burger dan ayam goreng. Saat Tongtong masih TK, anak-anak lain bilang burger dan ayam goreng itu enak. Tapi Tongtong belum pernah mencobanya. Bu, burger dan ayam goreng itu mahal sekali. Dan keluarga kami tidak punya uang sekarang. Sekarang, aku akan mengajak Tongtong makan ketika aku punya uang. Ayah, apakah ayah punya uang sekarang? Perkataan putrinya membuat hidung Chen Pingan sakit. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana mereka, ibu dan putrinya, bisa bertahan selama ini. Putrinya bahkan tidak mampu membeli hamburger jika dia mau. Maafkan aku, Tongtong. Ini semua karena ayah. Kalian berdua telah sangat menderita selama bertahun-tahun. Di masa depan, jika ayah datang ke Tongtong, dia akan bisa makan apapun yang dia mau dan membeli apapun yang dia mau. Ayo makan burger dan nasi goreng sekarang, ayam. Setelah makan, kami akan pulang untuk merawat matanya agar Tongtong bisa melihat kembali secepatnya. Chen Pingan menyentuh kepala putrinya dan berkata padanya dengan tatapan bersalah. Kemudian minta sopir untuk mengantarnya ke toko KFC terdekat. Tongtong melompat-lompat di dalam mobil kegirangan ketika mendengar bahwa tidak hanya tersedia burger dan ayam goreng, tetapi matanya juga bisa dirawat. Bab 176 Zhao Min datang berkunjung lagi. Setengah jam kemudian, meja Chen Pingan dan Jiang Tongtong dipenuhi makanan. Chen Pingan meletakkan hamburger yang telah lama dipikirkan putrinya ke tangan putrinya Jiang Tongtong dengan hati-hati mendorong kertas luarnya dan ingin langsung menggigitnya. Tetapi ketika dia sampai di mulutnya, dia berhenti lagi, lalu menyerahkannya kepada Chen Pingan, dan mengatakan sesuatu yang membuat Chen Pingan menangis. Ayah, kamu makan dulu. Suara seperti susu membuat Chen Pingan merasa ini adalah suara terbaik di dunia. Ayah, kamu tidak lapar. Tongtong, ayo makan. Chen Pingan menyeka air mata dari sudut matanya dengan tangannya dan mendorong burger itu kembali ke mulut putrinya. Kalau begitu Tongtong benar-benar memakannya, kata Jiang Tongtong dan menggigitnya. Ayah, anak-anak di taman kanak-kanak benar-benar tidak berbohong kepadaku. Burgernya enak sekali. Tongtong melahap makanannya. Tampak puas. Pelan-pelan. Tidak ada yang mencoba melawanmu. Setelah kamu selesai makan burgernya, ada ayam goreng, kentang goreng, kok, dan lain-lain. Ketika Chen Pingan melihat putrinya melahap makanan, dia segera meletakkan kentang goreng yang baru saja dia ambil dan meletakkan tangannya di punggung putrinya. Karena takut putrinya akan makan terlalu cepat dan tersedak. Enak sekali. Tongtong tidak bisa berhenti memakannya. Tidak peduli apa yang dikatakan Chen Pingan, Tongtong masih terus melahap makanannya. Dan kata-katanya sangat tidak jelas sehingga Chen Pingan hampir tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Namun, saat dia dengan cepat memakan separuh burgernya, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Tiba-tiba berhenti, dan kemudian membungkus kembali separuh burgernya. Tongtong, kenapa kamu berhenti makan? Apakah burgernya terlalu kering dan tidak enak? Melihat tingkah putrinya, Chen Pingan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan menyerahkan kok kepadanya untuk menenangkan tenggorokannya. Tidak, burgernya terlalu enak. Tongtong tidak bisa memakannya sendiri. Tongtong makan setengahnya, dan sisanya biasanya diberikan kepada ibunya untuk dimakan, agar ibunya juga bisa mencicipi rasa burgernya. Kata Tongtong dengan ekspresi enggan. Sepertinya dia masih ingin memakannya. Tapi dia ingin menyerahkannya pada ibunya agar dia juga bisa mencicipi makanan yang enak itu. Chen Pingan sekali lagi sangat tersentuh oleh tindakan putrinya. Dia sangat beruntung memiliki jaket berlapis kapas kecil dalam hidupnya. Tongtong sangat bijaksana. Tapi ibu sudah dewasa. Dan dia tidak pernah puas dengan setengah burger ini. Chen Pingan menyentuh kepala putrinya dan berkata dengan bercanda. Apa yang harus aku lakukan? Tongtong sudah makan setengahnya. Mendengar perkataan ayahnya,
Jiang Tongtong tampak menyesal. Dia menyesal karena dia hanya makan untuk dirinya sendiri dan lupa meninggalkan lebih banyak untuk ibunya. Chen Ping'an merasa tertekan sekaligus lega mendengar kata-kata putrinya. Bodoh Tongtong. Kenapa kamu tidak makan setengah burgernya saja? Kita bisa membelikan satu lagi untuk ibumu nanti. Ayah kaya dan dia mampu makan sebanyak yang kamu dan ibumu mau. Chen Ping'an menyayangi putrinya dan berkata, kapas kecil yang masuk akal sungguh menyenangkan. Iya, ayah hebat. Ayo beli 2 sekaligus. Satu untuk ibu dan satu lagi untuk kakek. Oke. Kakek berbaring di tempat tidur dan tidur setiap hari. Dan dia pasti belum pernah makan hamburger. Setelah mendengar perkataan ayahnya, Jiang Tongtong akhirnya menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Dan segera memakan setengah dari burgernya. Sambil makan, dia merencanakan berapa banyak burger yang akan dia bawa dan pergi. Oke. Tongtong bisa membeli sebanyak yang dia mau. Begitu Chen Ping'an selesai berbicara, Jiang Tongtong telah menghabiskan sisa burgernya. Setelah meminum beberapa teguk kok, dia bersendawa, lalu menyentuh perutnya dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Ayah, Tongtong sudah kenyang, tapi ibu belum makan. Ayo kita bungkus hamburger untuk ibu. Hanya satu hamburger yang membuat perut kecil Jiang Tongtong membuncit. Dan dia segera menarik Chen Ping'an untuk berkemas untuk ibunya. Bagus. Setelah Chen Ping'an menyuruh orang mengemas ayam goreng dan makanan lainnya di atas meja, dia juga mengemas 2 burger, kentang goreng, kok, dan barang lainnya sebelum meninggalkan KFC dan membawanya ke Jiang Chuyin. Saat ayah dan putrinya kembali ke rumah Chen Ping'an dari rumah Jiang, sudah lewat jam 9 malam. Yang mengejutkan Chen Ping'an, Zhao Min sudah menunggunya di depan pintu rumahnya lagi. Paman Tuan, apakah kamu akhirnya kembali? Zhao Min berteriak kaget saat melihat Chen Ping'an keluar dari lift. Nona Zhao, apa yang ingin Anda temui selarut ini? Dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya ketika dia melihat Zhao Min menunggunya di depan pintu rumahnya selarut ini. Bab 177 2 bantuan. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta 2 bantuan dari Anda. Melihat ekspresi bingung Chen Ping'an, Zhao Min menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menjawab dengan tenang. Aku belum mengucapkan terima kasih yang pantas atas apa yang terjadi terakhir kali. Tolong beritahu aku apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu. Aku pasti akan membantumu jika aku bisa. Chen Ping'an berkata kepada Zhao Min dengan ekspresi penasaran. Dia sangat ingin tahu tentang hal-hal apa yang tidak dapat ditangani oleh cucu Dewa Perang yang lama dan ingin datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dan hanya ada 2 orang dalam satu kelompok. Kedua tugas ini sebenarnya sangat sederhana. Itu sangat mudah untukmu. Pertama, saya punya teman baik di Jiangsu yang masih kuliah. Dia selalu ingin mempertemukan saya dan saudara laki-lakinya. Karena alasan ini, dia bahkan mengadakan pesta koktail. Saya tidak terlalu menyukai saudara laki-lakinya. Jika aku tidak pergi, dia akan merasa aku tidak memberikan wajahnya. Jadi aku ingin kamu menemaniku ke resepsi ini besok sebagai rekan dan saku. Zhao Min menjelaskan bantuan pertama kepada Chen Ping'an. Terus terang, resepsi yang diadakan temannya adalah resepsi kencan buta. Membiarkan Chen Ping'an hadir bersamanya sebagai rekan dansa berarti Chen Ping'an berpura-pura menjadi pacarnya dan menolak saudara laki-laki temannya. Itu sebabnya dia sangat pemalu. Di mana waktu dan tempatnya. Chen Ping'an tidak buru-buru menolak, tapi bertanya terlebih dahulu sebelum memutuskan. Waktunya besok malam, dan lokasinya adalah Peach Blossom Hall di Royal Hotel. Besok malam, aku harus membawa putriku bersamaku. Kata-kata Zhao Min membuat Chen Ping'an merasa sedikit malu. Masuk akal jika Zhao Min memberinya informasi penting terakhir kali. Dan dia tidak boleh menolak permintaan pihak lain. Tetapi sekarang Jiang Chuyin merawat kakeknya di rumah Jiang dan tidak punya waktu untuk merawat putrinya. He harus menjaga anak akhir-akhir ini. Tidak ada waktu. Apalagi di malam hari. Anda tidak bisa meninggalkan anak kecil di rumah pada jam selarut ini. Apakah ini putrimu dan Jiang Chuyin? Imut-imut sekali. Yah, kakakku tidak ada urusan di rumah. Jadi biarkan dia membantumu mengurus anak-anak. Bolehkah? Zhao Min sama sekali tidak terkejut ketika dia mendengar Chen Ping'an berkata bahwa tidak apa-apa merawat putrinya.
Kakeknya telah lama menyelidiki fakta bahwa Chen Pingan dijebak dan dipenjara. Dia bahkan menyelidiki lebih dari separuh situasi terkini dari 7 mahasiswi yang dipaksa menjebak Chen Pingan setelah kejadian itu. Dia tahu lebih awal dari siapapun bahwa dia memiliki seorang anak dan melahirkan seorang putri. Bahkan Chen Pingan dan putri tertua dari keluarga Mudi Longcheng telah setuju untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Dan dia sekarang mengetahui dengan jelas tentang perceraian tersebut 3 bulan kemudian. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kakeknya Zhao Wuji menggunakan kekuatannya untuk menghapus semua yang terjadi setelah Chen Pingan dipenjara. Sehingga tidak ada yang bisa mengetahui apapun dari pemenjaraan Chen Pingan hingga saat ini. Termasuk Chen Pingan dan keluargamu wanita sedang mendaftarkan pernikahannya. Oleh karena itu, ketika Chen Pingan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk merawat anak tersebut, dia segera mengusulkan rencana untuk meminta kakaknya Zhao Sikai membantu merawat Tongtong. Ini, aku yakin padamu. Oke, aku akan membantumu dalam hal ini. Bagaimana dengan yang kedua? Begitu Chen Pingan mendengar kata-kata Zhao Min, dia tahu bahwa gadis ini sudah siap. Bahkan jika dia menemukan alasan, dia pasti akan memberikan solusi lain. Yang kedua adalah, tolong minta paman buyutku untuk membantuku membuka saluran Ren dan Du. Ketika berbicara tentang waktu sibuk kedua, suara Zhao Min menjadi lebih lembut. Dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menjelaskan masalahnya dengan jelas dengan wajah merah. Ini sama sekali tidak sesuai dengan gambaran biasanya tentang orang yang riang dan penindas. Sejak dia mengetahui identitas Chen Pingan, yang bahkan kakeknya ingin disukai, dia telah benar-benar berubah di depan Chen Pingan. Tidak hanya dia tidak berani bersikap tidak masuk akal lagi, dia juga pemalu sepanjang hari, seperti gadis pemalu di sebelah. Jika bukan karena kekuatan Chen Pingan yang kuat dan pendengaran yang luar biasa, dia benar-benar tidak akan bisa mendengar apa yang dikatakan gadis ini. Misalnya, Jiang Tongtong, yang berdiri di samping Chen Pingan, tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dia bicarakan, dan memandang mereka berdua dengan bingung. Namun, keduanya sedang memikirkan urusan mereka sendiri dan tidak menyadari ekspresi lucu di kepalanya saat dia memiringkan kepalanya untuk berpikir. Kapan? Mengenai bantuan kedua Zhao Min, Chen Pingan tidak terkejut. Lagi pula, tidak seorang pun yang berlatih seni bela diri dapat menahan godaan besar untuk membuka saluran Ren dan Du. Hanya, bantu aku melewatinya malam ini. Oke. Zhao Min bertanya dengan hati-hati. Bab 178 membantu putriku menjalani operasi di rumah. Baiklah. Aku akan membantumu membuka meridian Rendu dan Dumai setelah aku melakukan transplantasi kornea pada putriku sebentar lagi. Tapi aku telah membantu kalian berdua. Dan kalian harus membantuku satu kali lagi. Setelah Chen Pingan menyetujui Zhao Min, dia juga mengajukan syarat kepada Zhao Min. Apa yang kamu bicarakan? Sekarang giliran Zhao Min yang penasaran. Ada apa? Bahkan Chen Pingan tidak bisa memahaminya dan harus meminta bantuannya. Ibu Tongtong akan merayakan ulang tahunnya beberapa hari lagi. Aku berhutang banyak pada ibu dan putrinya. Aku ingin mengadakan pesta ulang tahun untuknya yang tidak akan pernah dia lupakan. Tak seorang pun di Jiangsu yang berani mengganggunya lagi. Ini adalah sangat membantu. Seharusnya tidak sulit bagi Nona Zhao, kan? Chen Pingan mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Lalu berkata kepada Zhao Min di belakangnya. Mudah. Serahkan saja padaku. Zhao Min mengira itu adalah sesuatu yang sulit. Tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Pingan, dia tidak bisa menahan diri untuk rileks. Bantuan Chen Pingan agak sulit bagi kebanyakan orang. Tetapi dia adalah cucu dari dewa perang tua Zhao Wuji. Hal semacam ini hanyalah hal yang mudah baginya. Jadi dia setuju tanpa berpikir. Ayo Tongtong. Ayo mandi dulu. Nanti ayah akan membantumu merawat matamu. Kami akan mencoba menyembuhkan matamu sebelum ibu ulang tahun. Dan kemudian memberi ibu kejutan besar. Setelah masuk ke dalam rumah, Chen Pingan segera mengajak putrinya untuk mandi. Oke. Tongtong akan memberi kejutan pada ibunya setelah matanya sembuh. Tongtong sangat gembira ketika mendengar bahwa matanya bisa segera diobati. Hari ini, dia tidak hanya makan hamburger yang sudah lama dia pikirkan.
Tapi matanya juga dirawat dan dia bisa melihat semuanya lagi. Dia sangat bersemangat sepanjang hari. Setelah membiarkan Zhao Min duduk dengan santai, Chen Ping'an mulai sibuk. Setelah memandikan putrinya, Chen Ping'an memintanya untuk berbaring di tempat tidur, lalu mengeluarkan kotak berisi kornea mata Tongtong. Tongtong akan baik-baik saja setelah dia tidur siang dan operasinya akan baik-baik saja. Chen Ping'an mengeluarkan jarum perak yang dibelinya sebelumnya dan berkata pada Tongtong. Jarum emasnya masih tertancap di tubuh Tuan Jiang. Jadi dia hanya bisa mengambil jalan memutar dalam perjalanan pulang untuk membeli sepasang jarum perak sebagai penggantinya. Itu sebabnya mereka kembali sangat terlambat. Jika dia menggunakan jarum emasnya, dia 100% yakin bahwa dia dapat membantu putrinya mendapatkan kembali penglihatannya sebelum ulang tahun Jiang Chuyin. Namun menggunakan jarum perak biasa akan memiliki efek yang lebih lambat. Itulah sebabnya dia menyuruh Tongtong untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memilikinya, putri pada hari ulang tahun ibunya. Sembuhkan matamu terlebih dahulu. Setelah Chen Ping'an selesai berbicara, dia memasukkan jarum ke titik tidur Tongtong dan memutarnya dengan lembut beberapa kali. Zhao Min hanya melihat seni bela diri Chen Ping'an yang kuat, tetapi belum pernah melihat Chen Ping'an menggunakan keterampilan medisnya. Zhao Min berdiri di samping tempat tidur Tongtong dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Setelah Tongtong tertidur, Chen Ping'an memasukkan jarum perak ke beberapa titik akupuntur di tubuh Tongtong, lalu menggunakan energi aslinya untuk menyehatkan rongga mata Tongtong yang mengecil. Lalu menggunakan pengobatan barat untuk membantu kornea Tongtong membantu Tongtong menutup matanya. Lalu memberinya nutrisi dengan zenki selama lebih dari setengah jam. Itu menghabiskan banyak zenkinya. Tapi menurutnya, itu semua sangat bermanfaat. Operasinya dapat dikatakan merupakan kombinasi pengobatan Tiongkok dan Barat. Dia menggunakan pengobatan Barat untuk mentransplantasikan kornea, dan menggunakan akupuntur pengobatan Tiongkok dan energi seni bela diri untuk melindungi putrinya dan memastikan putrinya tidak dalam bahaya. Apakah ini baik-baik saja? Zhao Min bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Aku akan memberinya makan ki setiap hari mulai sekarang. Dan dia seharusnya bisa pulih sebelum ulang tahun ibunya. Oke. Operasi Tongtong sudah selesai. Giliranmu. Buka bajumu dulu. Chen Ping'an berkata kepada Zhao Min sambil mengemasi perbekalan medis. Ah, apa di sini? Aku belum siap mental. Saat Zhao Min diminta melepas bajunya, wajah Zhao Min langsung memerah dan dia berkata dengan panik. Jika kamu tidak ingin berada di sini, pergi saja ke kamar sebelah. Ketika Chen Ping'an melihat penampilan Zhao Min, dia mengira pihak lain tidak menyukai Tongtong dan berada di dekatnya. Dia takut Tongtong akan malu ketika dia bangun. Jadi Chen Ping'an segera membawanya ke kamar saudara perempuannya di sebelah. Ketika Chen Ping'an menyimpan kotak obat dan datang ke kamar saudara perempuannya, dia menemukan bahwa Zhao Min telah melepas pakaiannya dan meletakkannya di samping tempat tidur. Zhao Min sendiri membungkus dirinya dengan selimut, seperti pangsit nasi berbentuk manusia. Bab 179 Bantu Zhao Min membuka baris kedua Ren dan Gubernur. Letakkan selimutnya. Aku akan memberimu akupuntur terlebih dahulu. Dan kemudian aku akan menggunakan kekuatan internalku untuk membantumu membuka meridian Ren dan Du. Namun, jarum emasku tidak ada. Menggantinya dengan jarum perak biasa tidak akan ada gunanya. Memiliki efek yang sama seperti jarum emas. Mungkin kita harus sibuk malam ini sampai besok. Hanya di pagi hari. Kata-kata Chen Ping'an membuat Zhao Min ragu-ragu. Terutama karena itu memakan waktu lama. Dan dia takut dia akan menjadi pemalu dan tidak dapat menahannya terlalu lama. Saya tidak tahu apakah saya harus menunggu sampai jarum emas Chen Ping'an gratis sebelum menyelesaikannya. Tapi kemudian saya memikirkannya. Hari ini sudah tiba. Lakukanlah. Jika tidak, Anda akan tertinggal jauh dengan kekuatan saudara saya. Hanya dalam beberapa hari ini. Karena saya telah membuka 2 pembuluh darah Ren dan Du. Kekuatan saya juga dia sering mencampakkannya. Yang membuatnya sangat cemas. Jangan takut. Silakan saja. Zhao Min menggigit bibir bawahnya dengan giginya. Menutup matanya dan berkata dengan wajah berani. Kemudian dia meletakkan selimut di tubuhnya. Memperlihatkan sosok montoknya. Kakeknya adalah dewa perang tua Zhao Wuji.
Dan dia benar-benar tidak percaya bahwa Chen Pingan berani memanfaatkannya. Seperti yang diketahui semua orang, sosoknya yang montok dan tampilan giginya yang menggigit bibir merahnya membuat Chen Pingan tiba-tiba haus. Sosok Zhao Min sungguh luar biasa. Karena bertahun-tahun berlatih seni bela diri, sosoknya hanya cekung dan cembung. Besar di tempat yang seharusnya, dan sangat kecil di tempat yang seharusnya. Sungguh menakjubkan dan tidak bisa dibandingkan dengan sosok gadis biasa. Setelah menutup matanya selama beberapa menit dan masih tidak mendengar gerakan apapun dari Chen Pingan, Zhao Min membuka matanya dan menatap Chen Pingan dengan bingung, dan menemukan bahwa Chen Pingan sedang menatapnya seluruh tubuh. Tubuh bagian atas berubah menjadi merah muda. Sangat menarik. Paman Tuan, kamu tidak diperbolehkan melihatku seperti ini. Zhao Min sangat malu hingga seluruh tubuhnya terasa panas seperti sauna. Maaf, aku tidak bermaksud melakukannya. Itu sangat indah sehingga aku tidak bisa tidak melihatnya dua kali. Chen Pingan dengan cepat meminta maaf. Zhao Min tidak hanya tidak marah saat mendengar perkataan Chen Pingan, tapi juga merasa sedikit senang. Karena dia menemukan bahwa meskipun mata Chen Pingan menatap lurus ke tubuhnya, matanya sangat jernih, tanpa ekspresi menjijikkan ingin memilikinya. Ya, itulah perasaan mengapresiasi seni. Dia sering melihat tatapan ini di mata kakeknya. Setiap kali kakeknya mendapatkan senjata yang bagus, dia juga akan menggunakan tatapan ini untuk mengapresiasi senjata kesayangannya. Semua orang menyukai kecantikan. Dan matanya yang seperti ini membuktikan bahwa dia cantik dan menarik. Terlebih lagi, dia mengakuinya dengan terus terang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya lebih jauh karena dia sangat cantik. Jika itu pria lain, dia pasti akan menyangkalnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh manusia biasa. Cepat bantu aku membuka saluran Ren dan Du. Jika kamu tidak cepat, apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa memahaminya saat fajar? Setelah melihat permintaan maaf Chen Pingan, Zhao Min melepaskannya dan mendesak Chen Pingan untuk segera membukanya ke baris kedua Ren dan Du. Chen Pingan tidak ragu-ragu lagi. Dia menggunakan lampu alkohol untuk mendisinfeksi jarum perak dan segera memberikan akupuntur kepada Zhao Min. Karena Zhao Min adalah seorang perempuan, dia sangat gugup ketika Chen Pingan memberinya akupuntur. Dan tubuhnya selalu tegang. Berbeda dengan kakaknya Zhao Sikai yang laki-laki, tidak ada beban psikologis sama sekali selama akupuntur. Dan dia bisa cepat sembuhkan seluruh tubuhnya. Tidak sampai lebih dari 1 jam kemudian tubuh Zhao Min perlahan rileks. Dan Chen Pingan mampu menggunakan energi sejatinya untuk membuka paksa meridian Ren dan Du miliknya. Inilah alasan mengapa Chen Pingan mengatakan bahwa itu mungkin tidak akan selesai sampai fajar. Selain fakta bahwa efek jarum perak tidak sebaik jarum emas, Zhao Min adalah seorang perempuan, yang juga merupakan faktor besar. Ah, kenapa sakit sekali? Ketika energi sejati Chen Pingan memasuki tubuh Zhao Min dan mulai mengenai titik akupuntur, rasa sakit yang memilukan yang sepertinya datang dari lubuk jiwanya tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Zhao Min. Tanpa persiapan psikologis apapun, dia tidak bisa menahan diri merasakan sakitnya. Teriaknya. Pertama kali sakit sekali. Tapi hanya sekali saja. Setelah kamu menahannya, itu akan berlalu. Setelah dibuka, tidak sakit lagi. Dan sangat nyaman. Kamu akan terobsesi dengan perasaan ini di kemudian hari. Chen Pingan menghibur Zhao Min sambil menyalurkan Zenki ke meridian Zhao Min. Berdampak pada meridian Ren dan Du. Zhao Min mengangguk setelah mendengar ini dan mengertakkan gigi dan menahannya. Bab 180 Perasaan Hampa. Baru menjelang fajar, tubuh Zhao Min tiba-tiba bergetar. Dalam benaknya, dia seperti mendengar suara seperti telur pecah. Dan kemudian suara keras. Detik berikutnya dia merasakan energi sebenarnya di dalam tubuhnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya seperti aliran deras yang menghancurkan tanggulnya. Dan mengalir tanpa hambatan apapun. Segera energi sejati beredar di tubuhnya untuk waktu yang singkat. Paman Guru, apakah saya sudah membuka meridian Ren dan Du? Zhao Min bertanya pada Chen Pingan dengan ragu. Benar, 2 meridian Ren dan Du-mu telah terbuka. Selamat, mulai hari ini, ranah seni bela dirimu akan menjadi tak terbatas. Sejauh mana kamu bisa melangkah, itu tergantung pada bakatmu sendiri.
Chen Pingan mengambil kembali jarum perak di tubuh Zhao Min satu persatu, dan berkata sambil tersenyum karena kelelahan. Malam ini, dia tidak hanya menggunakan Zenki untuk mentransplantasikan kornea putrinya, tetapi juga membantu Zhao Min membuka meridian kedua Rendu dan Du. Selain itu, tanpa bantuan jarum emas, dia hanya bisa menggunakan jarum perak biasa. Dan Zenki dikonsumsi sama dengan jumlah jarum emas, kali. Konsumsi energinya sangat besar. Jadi setelah membantu Zhao Min membuka Rendu Second Meridian, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dilubangi oleh Zhao Min. Bagus sekali. Saya juga akan menjadi ahli seni bela diri di masa depan. Paman Guru, saya sangat mencintaimu. Setelah menerima konfirmasi Chen Pingan bahwa kapal Rendu dan Dumai miliknya memang terbuka, Zhao Min begitu bersemangat sehingga dia berbalik dan memeluk Chen Pingan, dan mencium wajah Chen Pingan dengan ganas. Seteguk ini langsung membingungkan Chen Pingan. Anda harus tahu bahwa Zhao Min belum mengenakan pakaian apapun. Dan perilaku ambigu ini membuat Chen Pingan bereaksi secara naluriah dalam sekejap. Terutama payudara elastis yang menekan membuat Chen Pingan merasakan tekanan. Sekarang giliran Chen Pingan yang tersipu malu. Baiklah, bisakah kamu memakai pakaianmu dulu? Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Chen Pingan menahan keinginan untuk mendorong Nizi, yang memiliki sosok luar biasa, fitur wajah yang tidak kalah dengan wanita manapun, dan status bangsawan di depannya, dan mengingatkannya dengan rasa malu. Setelah pengingat Chen Pingan, Zhao Min juga memperhatikan penampilannya saat ini, tanpa sadar berteriak, dan dengan cepat menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Kamu keluar dulu. Kalau tidak, aku akan malu memakainya. Zhao Min menutupi tubuhnya dengan selimut dan berkata dengan malu-malu. Chen Pingan mengemas jarum peraknya, berbalik, meninggalkan ruangan, dan menutup pintu. Setelah ia keluar dari kamar dan bersantai secara fisik dan mental, rasa lelah yang sudah lama tidak ia rasakan menghampirinya, membuatnya terlihat sedikit kuyu. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat lelah setelah menerima warisan dari tuannya. Chen Pingan tahu di dalam hatinya bahwa ini karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Memikirkan hal ini, Chen Pingan segera mengeluarkan 2 pil Pei Yuan dan meminumnya. Lalu duduk bersila di sofa dan berolahraga untuk memulihkan energi yang hilang. Walaupun pil Pei Yuan ini tidak dapat mengembalikan energi sebenarnya dalam waktu singkat, namun dapat membuat rasa lelah pada tubuh hilang dengan cepat dan kembali dengan energi. Tidak lama kemudian, Zhao Min berpakaian lengkap dan keluar ruangan dengan wajah memerah. Paman Tuan, aku pergi dulu. Jangan lupa resepsi malam ini. Aku akan meminta adikku untuk datang dan membawakan tongtong kepadamu sore hari. Zhao Min melihat Chen Pingan bermeditasi di sofa di ruang tamu. Dia menyapa Chen Pingan bahkan tidak membuka matanya. Dalam sekejap mata, hari berlalu seperti ini. Resepsinya diadakan pada pukul 8 malam. Dan Chen Pingan tiba di Aula Bunga Persik Hotel di Hall lebih awal pada pukul 7.50. Saat ini, Aula Bunga Persik di Royal Hotel sudah sangat sibuk. Dan hampir semuanya adalah generasi muda. 99% diantaranya belum menikah. Ini adalah resepsi yang diselenggarakan oleh putri tertua keluarga Zhu. Salah satu dari 3 keluarga kaya di Jiangsu. Satu-satunya di Jiangsu yang tidak berani memberikan wajah keluarga Zhu adalah keluarga Lu dan keluarga Liang. Terlebih lagi, Nona Zhu memilih Aula Bunga Persik di Royal Hotel. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu adalah resepsi kencan buta. Konon Nona Zhu ingin memperkenalkan Zhao Min, cucu dari Dewa Perang yang lama, kepada kakaknya. Semua anak muda di Jiangsu ingin melihat cucu dari Dewa Perang yang lama. Jadi pesta koktail ini menarik banyak anak muda dari keluarga kaya di Jiangsu. Mereka bahkan tiba di lokasi 1 atau 2 jam lebih awal untuk menunggu resepsi dimulai. Melihat Zhao Min tidak datang, Chen Pingan mengambil segelas anggur dan duduk di sudut yang relatif gelap.